Hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, kejahatan narkotika merupakan extraordinary crime yang menjadi perhatian seluruh negara di dunia. Kemudian UNODC sebagai badan narkotika yang mengurusi masalah narkotika mencatat setidaknya ada 296 juta jiwa dari jumlah populasi penduduk dunia dengan rentang usia 15 sampai 64 tahun telah mengkonsumsi narkotika dalam 12 bulan terakhir. Berdasarkan hasil penelitian antara BNN Republik Indonesia, BRIN dan BPS, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika selama setahun pakai tahun 2023 adalah 1,73%, yang artinya dari 10.000 orang penduduk Indonesia berumur 15 sampai 64 tahun terdapat 173 orang diantaranya terpapar narkotika selama 1 tahun terakhir, atau setara dengan 3,33 juta jiwa penduduk berumur 15 sampai 64 tahun. Angka prevalensi pernah pakai penyalahgunaan narkotika tahun 2023 adalah 2,20%, yang artinya 10.000 orang penduduk Indonesia berumur 15 sampai dengan 64 tahun terdapat 220 orang diantaranya pernah terpapar narkotika dan setara dengan 4,24 juta jiwa penduduk berumur 15 sampai 64 tahun. Itu bisa saja memberikan informasi yang berkenaan dengan bahaya narkotika kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bengkayang. Nah, itu kita lakukan dengan cara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam hal ini BNN Kabupaten Bengkayang telah menjangkau 8.330 orang berupa kegiatan sosialisasi dan KIP. Kemudian BNN Kabupaten Bengkayang dalam 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2018 sampai dengan 2028, telah merehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika sebanyak 86. Jenis laki-laki itu 17 orang, sedangkan perempuan 1 orang. Kemudian jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi yaitu sabu, 15 orang, dan zat lain tergolong benzodiazepin sebanyak 2 orang, dan lab sebanyak 1 orang. Kemudian usia paling muda yang mengakses layanan rehabilitasi di BNN Kabupaten Bengkayang ada 18 orang, 18 tahun sebanyak 1 orang lagi. Kemudian sedangkan usia 51 ke atas sebanyak 1 orang. Kemudian bila dilihat dari tingkat pendidikan, yang paling banyak menyalahgunakan adalah tamatan SMA 12 orang, SMP 4 orang, SD 1 orang, dan tidak sekolah itu tidak tamat SD 1 orang. Kemudian berdasarkan jenis pekerjaan, didominasi pekerjaan pada sektor swasta sebanyak 8 orang. Saya mohon dukungan Bapak Ibu sekalian karena ada kegiatan BNN Mobile. Jadi kalau ada mobil biru jalan-jalan, kemudian Bapak lihat bahwa itu adalah mobilnya BNN sedang melakukan KIP. Kemudian kita menggunakan kearifan lokal, Pak. Jadi kalau mobil yang jalan-jalan, bahasa kerennya adalah KIY, komunikasi, informasi, dan edukasi. Maka masyarakat, biar mendekatkan diri kepada masyarakat, kita kasih judul KAI. KAI itu bahasa Dayak Bekati, yang artinya kami ada. Kemudian Sobat Natu, itu juga salah satu terobosan kami. Sobat Natu itu adalah sahabat menyapa, ya. Kemudian dialog interaktif itu dilakukan kerjasama dengan RRI. Kemudian dukungan lingkungan pendidikan di Kabupaten Bengkayang sehingga setiap sekolah wajib menunjukkan logo Mars BNN. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bidang pemberantasan ini berbagai strategi telah dilakukan dalam upaya penurunan angka prevalensi penggunaan narkotika. Salah satunya adalah dengan membentuk tim asesmen terpadu. Jika ada pertanyaan, masukan, dan saran dari Bapak-Bapak Ibu yang sifatnya membangun dalam hal pemberantasan narkotika di wilayah Kabupaten Bengkayang, itu yang saya harapkan.
berbahaya, teman-teman. Ini sudah saya bilang tadi, yang paling banyak ini anak-anak kita yang SMA, SMP, bahkan SD. Saya tidak banyak bertanya, cuma saya hanya merespon tentang kearifan lokal. Berkarya bersinar menuju Indonesia bersinar.